kita satukan hati kita bersama-sama dalam ibadah raya Minggu pagi ini. Kita arahkan hati kita arahkan roh kita hanya kepada Tuhan hari ini. Kita datang ke tempat ini dengan satu tujuan, kita mau menyembah dan memuji. Jalan
lebih besar, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat. Allah yang telah menolong kami. Katakan Tuhan selalu menemani kita.
Tuhan, kami bisa memuji Engkau karena Engkau Allah yang menepati janji-Mu. Engkau Allah ya dan amin. Janji-Mu tak pernah Engkau ingkari terhadap kami semua jemaat-Mu yang di sini, yang mencintai dengan ikhlas, yang mencintai dengan tanpa syarat hari ini. Sebab itu kami memuji, menghantarkan kado pujian penyembahan kami kepada Allah yang hidup sebagai penyembahan, sebagai persembahan yang harum dan berkenan. Daripada kami pagi hari ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap katakan amin. Saya undang Bapak Ibu bagi kita pujikan, terpujilah nama-Mu Tuhan.
Silakan Bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk kembali. Saya percaya bahwa kekuatan pujian penyembahan yang diatakan dengan kekuatan jiwa dan iman akan menghasilkan kuasa Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih. Ada pengumuman bahwa tanggal 29 ya, itu hari apa 29 ini? Jumat ya, ada ibadah penghiburan ya, atau penghiburan dan syukuran ya. Artinya syukuran itu memperingati ya, di tempatnya rumahnya Mbak Rina ya, Bapak Kerajaan Gang 2 gitu. 31A. Apa nomornya? Tahunnya belakangnya umum gitu. Ada Pak RT-nya. Jadi saya harapkan bahwa jemaat untuk bisa hadir dari Jumat di jam sore ya, di jam 6 ya. Jam 7 ya. Siap-siap jam 6 untuk berangkat. Kalau berangkatnya sudah diniati, disiapkan semua, saya percaya tuan rumahnya masaknya enak pastinya ya. Karena memang jago masak Bapak Ibu ya. Saya pulang itu kemarin itu bawa makanan itu enak ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu untuk hadir. Kalau nggak hadir, enggak saya ingin Bapak Ibu. Nah, ibadah minggu depan seperti pagi luar biasa untuk minggu depannya, para pelayan Tuhan dan pekerja Tuhan untuk siap-siap di minggu depan ya. Kita akan siapkan juga di bulan Desember, ini juga mendekati ya bulan Desember. Dan luar biasanya kalau saya lihat kuartalnya itu, kalau COVID itu, ini anehnya Bapak Ibu ya, ini anehnya memang. Kalau mendekati Natal itu COVID-nya rendah. Sebenarnya Tuhan atau memang dadakan ya. Tapi kenyataannya begitu, benar nggak ya? Kita Natal dulu bisa. Begitu COVID tinggi, Oktober, November sampai Desember melandai ya. Gitu. Setelah itu Lebaran naik lagi gitu. Luar biasanya Tuhan itu menyertai gereja Tuhan di Indonesia. Ya? Karena jemaatnya atau Tuhannya suka berdoa. Ya, menggalau semua pandemi jadi epidemi ya. Epidemi. Nah, Bapak Ibu, mari siapkan persembahan masing-masing. Kita sama-sama berkatakan perkataan iman deklarasi persembahan ini. Amin. Apa yang kita katakan menjadi nyata karena perkataan orang yang beriman dalam Tuhan akan menjadi bukti. Mari saya undang bagi berdiri. Deklarasi persembahan. Siapa yang membawa persembahan? Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka. Dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi dunia pasar. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku dan keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dalam perkataan kita menjadi iman dan bukti kuasa Tuhan yang baik. Oh haleluya. Pujian saya sukai bahwa hidup kita ini ada di sini untuk melayani Tuhan dan juga mengenapi firman-Nya. Amin Bapak. Kita hadir bukan untuk tujuan kita atau cita-kita, tapi kita hadir di bumi ini mengenapi setiap perkataan firman Tuhan. Biarlah menjadi rencana-rancangan Tuhan. Haleluya. Hidupku mengenali tanda mukjizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam
kami. Kau bersama, haleluya. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dari bukti kebesaran, Kau bersamaku, haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku, jadi bukti kebesaranku. Amin, haleluya. Seperti pujian kami Tuhan, setiap langkah kami, setiap tutur kata kami, biarlah boleh berdampak atas hidup kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian ini bukan semata-mata hanya hiasan di bibir kami, tetapi tulus dari hati kami yang paling dalam. Biarlah setiap langkah kami, tutur kata kami tidak menjadi batu sandungan orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami boleh menjadikan firman yang hidup, yang boleh menjadikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kekuatan puji-pujian, karena di dalam pujian ada kuasa yang boleh memberikan kekuatan bagi kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang di dalam pencobaan Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan, dan kami perkatakan Tuhan bahwa kuasa-Mu boleh berdampak atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan sedikit dari nasihat-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh mengapa, boleh membersihkan dosa-dosa kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami boleh seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, kami percaya dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Urapi juga jemaat-Mu yang sudah ambil bagian. Tuhan akan memperhitungkan setiap kesetiaan kamu masing-masing. Tidak ada yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya buka masker sama Mona. Saudaraku, saya bersyukur karena hari ini keadaan status kota kita menjadi berapa? 1 apa level 2? 1 atau 2? Atau 3? Bingung. Takutnya nanti Desember naik level 4 lagi. Karena banyak pembicaraan. Tapi kita terus berdoa. Ya, hari ini saya sangat bersyukur sekali saya bisa mengikuti sama Leo minggu kemarin. Apa itu seminar ya tentang semestinya Leo ini bisa sharing sebentar nih ya. Bisa Leo sebentar saja. Apa yang didapat biar jemaat tahu. Silakan Pak Leo. Kasih kemuliaan Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, 2 hari kemarin kan mewakili gereja. Hari pertama hari Sabtu dan hari Minggu. Dan hari pertama itu pembicara tentang Pancasila, soal pemuda gereja gimana caranya mengimplementasikan Pancasila. Tapi dari awal sampai akhir mungkin lebih cenderung ke politik. Jadi ya agak berat. Jadi yang apa yang menjadi negeri ini masalah itu dibicarakan di situ. Dan hari kedua itu lebih cenderung ke hubungan antar umat agama. Kan di negeri ini kan ada banyak agama. Nah, gimana cara harmonisasi antar beragama itu tetap berjalan dengan baik. Jadi kemarin datang ke beberapa tempat yang berbeda agama seperti ke pesantren, ke gereja ortodoks sama ke penganut kepercayaan. Jadi ini ada beberapa pandangan yang memperbarui tentang diri saya sendiri, tentang umat yang berbeda, terutama tentang yang kepercayaan.
kan banyak orang nggak tahu gitu apa yang namanya Sabto Dharma itu kan nggak banyak yang tahu, dan ini pelajaran baru buat saya juga. Tapi yang paling menarik ke gereja ortodoks. Gereja ortodoks kan Kristen juga gitu, cuman caranya beda. Ada kayak sholat juga, itu kayak menarik juga untuk dipelajari. Tapi enggak bertentangan dengan Alkitab, cuman ada intinya menarik ya. Jadi pengalaman 2 hari itu pengalaman yang menarik buat saya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan. Jadi sangat bermanfaat sekali kalau kita semua ini, gereja kita itu juga peduli ya terhadap kota ini. Amin. Kalau saudara di mana tinggal di kota ini, tapi saudara tidak tahu apa yang terjadi di kota ini, sama aja kita ini tidak mengasihi kota ini. Gereja dipanggil Tuhan itu untuk mengasihi kota. Amin. Tuhan datang permulaan di bumi ini memilih satu kota. Ya, kota apa? Tuhan lahir di mana? Bethlehem. Betul ya? Lahirnya. Nah, Buddha pasti tahu ya, karena guru. Jadi sangat penting sekali gereja, di mana gereja berada, itu harus punya kerjasama, bermitra dengan kota. Karena gereja adalah pilar dari kota itu. Amin. Nah, kalau gereja tidak mau tahu tentang keadaan situasi kota, berarti gereja itu dikatakan bukan tudung rohani, bukan pilar, bukan gate, bukan pintu gerbang. Ya, maka karena itu kalau ada program kota, saya sangat senang. Ya, selama saya pelayanan, saya itu dari dulu SMP ke SMA sampai kuliah, doa saya itu kota-kota. Ya, doa kota-kota, berdoa setiap kota. Dan akhirnya Tuhan bawa saya pelayanan ke kota-kota. Sebelum menikah sampai sudah menikah itu per 2 tahun sekali saya itu pasti pindah kota. Jadi anak-anak saya bawa pindah-pindah kota. Ya. Sampai luar pulau. Ya. Ya. Anaknya banyak dibawa kemana-mana. Ya, Bapak, biar tahu kota. Nanti satu anak megang satu kota. Ya. Amin. Anak saya satu udah di Jambi, mungkin akan megang di Jambi. Nah, kebenaran ini ternyata sungguh Tuhan nyatakan buat kita. Ya. Saudara, sekarang untuk mengenal kota kita sangat mudah. Kita sudah bisa buka di Facebook, di IG Kota ya, juga ada Go ID untuk kota. Jadi semuanya ada di situ, saudara bisa lihat, bisa melihat apa yang terjadi di kota kita. Kalau saudara nggak bisa mengerti kota kita, ke depan saudara kebingungan mengurus akte, ya, mengurus sertifikat surat tanah, mengurus apa-apa aja, termasuk kemarin mengurus kartu jaminan kesehatan, KIS, kartu Indonesia Sehat. Lalu untuk anak-anak kita, KIP, kartu Indonesia Pintar. Jadi sudah ada link-linknya. Bagi anak-anak saya sempat suatu kali didatangi oleh hamba Tuhan ngobrol, Pak, tolong saya Pak, anak saya mau masuk kuliah, kita nggak ada uang. Sebenarnya tinggal melanjutin, sudah masuk kuliah, semester kedua nggak ada uang untuk beli dan sebagainya. Nah terus Bapak nggak maksudnya nggak ngurus untuk kartu Indonesia Pintar. Wah Pak, kita anti hamba Tuhan. Kita mengandalkan iman, tidak mengandalkan kartu Indonesia Pintar. Betul nggak saudara? Sama. Ada juga saya datang mendoakan seorang yang sakit, ya, di rumahnya. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Karena hari-hari ini saya lebih banyak bawa orang sakit termasuk COVID. Jadi saya tidak anti sama COVID. Termasuk kena COVID, saya datang ke rumah. Pak, kenapa nggak ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Nanti saya ini. Aduh Pak, saya nggak ada uang. Loh, nggak berani nggak ada uang. Kenapa? Kan ada kartu Indonesia Sehat. Apa sudah diurus? Apa sudah lapor ke RT-nya? Atau ke RW-nya atau kelurahannya? Wah, kami tidak tahu hal-hal begitu. Silakan. Akhirnya mati.
Nah, saudaraku, perlu kita, kalau kita nggak punya ya minta ke pemerintah, karena kita hidup di bawah naungan pemerintah. Dan pemerintah concern, artinya pemerintah aware, bahasa sekarang itu aware, peduli. Kalau kita benar-benar tidak mampu, betul nggak saudara? Datang saja, saudara punya kartu itu. Kalau nggak bisa, datang ke kakak saya Susana, nanti dikasih tahu. Biasanya saya kakak saya Susana nanti nyuruh saya kembali lagi ke saya. Jadi saya diwari ke ngurus ke kelurahan, ngurus teman-teman, ya, bahkan keluarga yang lain banyak. Jadi banyak saudara harus aware terhadap kota ini. Apa yang terjadi di kota ini adalah hidup saudara. Kalau kota ini mengalami penurunan ekonomi, ya, pengangguran semakin banyak karena bukan karena COVID. Sebelum COVID sudah ada pengangguran, ya. Ketambahan COVID semakin banyak. Jadi masalah ekonomi masih ada di kota ini. Bahkan di kota-kota lain pun terjadi sampai kekurangan gizi. Bahkan mungkin tetangga kita ada yang kekurangan gizi. Ada nggak kira-kira? Ada. Saya sering berkomunikasi dengan dinas sosial, dengan petugas kelurahan sosial yang ngurusin makannya orang-orang tua itu ya, dapat makan gratis. Itu saya sering komunikasi, dan saya petugas kelurahan yang dari dinas sosial, saya sering ngobrol. Jadi saudara, perlu kita mengetahui keadaan kota, karena keadaan kota adalah gambar cermin dari gambaran warga kota, yaitu jemaat. Jadi saudara harusnya belajar lagi ya, saya mengingatkan lagi, kita harus aware, kita harus more aware the city. Kita harus lebih peduli terhadap kota kita ini. Saudara mencintai kota Surabaya? Amen. You love your city? Amin? If you love the city, you will live better, atau you will be better life. Kalau kita mencintai kota kita akan hidupnya lebih baik. Amin, saudaraku. Nah, kemarin saya sama Lee itu seminar dengan anak mahasiswa bawahnya, termasuk masih muda semua lah. Saya ini paling tua, jadi ini saya dapat kartunya saudara ya. Saya paling tua. Jadi berkisar tentang politik, ekonomi, budaya, dan intoleransi. Dan masyarakat kita banyak yang masalah ekonomi juga masalah intoleran, artinya tidak toleransi. Ya. Mendirikan gereja izinnya dipersulit, gereja dianak tirikan. Karena kita termasuk apa? Minoritas. Nah, itu problem di kota kita. Dan saya masih menghadapi pasang paving ini, saya ambil berantem loh saudara ya. Padahal bantuan wali kota, tapi kita bayar. Nah, ini problem. Ini enggak keadilan. Sila keadilan. Iya. Jadi kalau masalah masyarakat, saudara juga harus tahu, harus mengerti kemana sih titik lemahnya. Artinya kemana sih sebenarnya ini itu apa, gitu ya. Paling tidak tahu. Kalau udah tahu problemnya, saudara harus apa? Berdoa. Dikatakan di Yeremia, usahakanlah kesejahteraan, usahakanlah dan doakanlah. Sorry, ada dua. Usahakanlah dan doakanlah. Di mana kamu tinggal? Kita disuruh Tuhan berusaha, lalu berdoa. Karena di mana kamu tinggal, kesejahteraannya juga ada di dalam diri kita. Amin. Jadi kita harus belajar untuk memberi kontribusi terhadap kota kita. Kalau ada vaksin, ya udah, woro-woro vaksin, teman-teman ayo vaksin baik. Saya paling getol itu woro-woro ke saudara-saudara, ke jemaat, ayo vaksin, karena penting sebenarnya. Ternyata betul, sehingga vaksin nggak bisa masuk mall sekarang. Nah, kemarin saya sering ke pasar, minggu ini sering ke pasar, mesti makan apa di pasar.
berjajar sambil ngobrol sambil ngambilin sayur di pasar, sambil sayur sampai satu sak itu lebih. Bayangkan kalau satu sayur itu harganya 2.000, kalikan 20, hampir 50.000, 50-50.000. Itu hanya sayur, belum sentratnya, belum jagungnya, belum yang lainnya. Itu bawahnya saya. Nah, karena seringnya di sana, sering ngobrol sama orang-orang di pasar, ya. Dan tak tanyai yang di pasar, ibu sudah vaksin belum pak? Takut disuntik. Ibu sudah vaksin takut pak? Vaksin bu, nanti gak boleh jual di pasar. Ah enggak pak, mungkin kita bayar di pasar. Nah, 2 minggu berikutnya pasar ini apa yang gedung setan itu, Gedaya ya. Nah, ada peraturan bahwa semua harus vaksin yang berdagang. Kalau nggak boleh jualan. Bingung sudah, karena sudah banyak mak di situ. Akhirnya vaksin mendadak di pasar itu. Mau nggak mau harus divaksin. Jadi pasar, Indomaret, Alfamart, semua nantinya nggak bisa kalau kita nggak divaksin. Yang engkel akan telat dan bayar nantinya. Jadi saya paksa anak saya semuanya harus vaksin. Puji Tuhan, Tuhan sangat concern dengan kota. Kenapa kita harus mengasihi kota? Karena Tuhan juga sangat concern dengan kota. Tuhan sangat concern, artinya Tuhan sangat fokus pada kota. Kenapa dikatakan kita adalah eklesia? Nah, coba kita baca aja supaya teringat kembali. Di mana ayatnya? Matius 16 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama. Matius 16 ayat 18. 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan memberikan kunci kerajaan surga. Yes. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Dan dikatakan Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Tuhan ketika datang di bumi, lahir di bumi, dia sangat simpel, sangat sederhana. Walaupun dia seorang raja, bala tentaranya itu luar biasa, malaikatnya itu luar biasa. Kalau ketika dia lahir dengan cara yang spektak, mungkin bisa nggak kira-kira? Bisa. Dipersiapkan semua. Yang nggak setuju dibunuhin semua, yang nggak setuju dibuatin, dibakar semua. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Tapi why Tuhan datang dengan cara yang sederhana sebagai seorang manusia yang sangat simpel, sederhana. Bukan lahir di tengah-tengah kerajaan, walaupun dia seorang raja. Betul nggak? Tapi kenapa dia lahir di kandang yang tidak terhormat, yang tidak spektak, yang tidak ada acara persiapan, ya. Kalau sudah mau ketemu anaknya presiden atau anaknya gubernur atau anaknya wali kota, kira-kira gimana? Mesti ada cara-cara protokol yang harus dilalui, betul nggak? Ya. Tapi Tuhan dia datang dengan simpel. Karena kesederhanaan dan kesimpelannya itu, Tuhan datang juga tidak di Bait Allah. Padahal waktu itu Israel ada Bait Allah di situ. Bait Salomo ada di situ. Tapi kenapa Tuhan tidak datang di situ? Tidak naik di Bait Allah. Alkitab mencatat. Kesederhanaannya Tuhan itu supaya orang mau datang kepada Tuhan dengan cara yang sederhana. Karena itu dia nggak membangun datang ke Bait Allah, kemudian bangunlah banyak gereja. Enggak ada perintah.
bangunlah ibadah yang spektakuler. No. Kenapa di kota ini intoleran banyak, gereja berdiri, dilempari, gereja ada, dibakar dan sebagainya ya buahnya. Karena kita kebanyakan yang ngotot saudara, tidak intoleran. Tidak toleransi atau intoleran. Jadi kita seringkali juga begitu. Kita membela gereja, kita membela bait Allah. Itu kebanyakan. Maka Tuhan datang seperti orang yang tidak ada apa-apanya, sederhana. Dan ketika Petrus berkata, benar kau yang diutus, ketika Petrus melihat, benar ini datang dari Allah, engkau dari Allah. Dan Tuhan bilang, yang berkata itu bukan, saudara bisa cek ceritanya di situ. Tetapi Allah yang menunjukkan kepadamu. Dan di atas batu karang ini Petrus seorang manusia yang tanpa, yang kecil, dan apa-apa. Tapi Tuhan melalui Petrus, juga melalui kita, dibangun jemaat. Bicara jemaat itu bukan bicara nama gereja, bukan nama apa? Bukan nama tempat ibadah. No. Bicara gereja, bicara jemaat adalah bicara umum, kompleks. Jadi kompleks, umum. Supaya gereja atau jemaat Tuhan itu, supaya siapa saja, dari golongan siapa saja, dari kota mana saja, dari pulau mana saja, bisa melihat Allah yang sebenarnya. Amin. Saudara nggak bisa seperti begini yang kita lakukan. Misalnya gini, ya, kenapa Tuhan tidak membangun sebuah liturgi yang rapi, liturgi yang bagus, liturgi yang buat semangat, liturgi yang banyak, jadi kita ibadahnya khidmat? Enggak, Tuhan tidak pernah bangun. Karena Tuhan memulainya bukan dari bait Allah. Bahkan di ayat Matius 25 dikatakan, para murid-muridnya melihat bait Allah dan Tuhan bilang, satu batu pun tidak akan berdiri di bait Allah ini. Artinya Tuhan akan meruntuhkan bait Allah. Dan dilakukan ketika Tuhan mati di kayu salib. Bait Allah terbelah menjadi berapa? Jadi berapa? Jadi 2. Artinya itu sudah nggak perlu digembar-gemborkan lagi, atau nggak perlu diutamakan untuk membangun sebuah gedung, tapi perlu membangun sebuah jemaat. Amin. Caranya banyak, sistemnya banyak, tapi banyak gereja masih berkompetisi mengutamakan yang namanya liturgi, sakramen. Kalau di teman kita yang ngapel itu sakramennya ada banyak, hampir lebih dari 10. Ya, kalau di GBI cuma ada 2 saja sakramennya. Apa itu? Baptisan dan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudusnya cuma seminggu, 1 bulan sekali. Tapi ada gereja yang mengadakan sakramennya perjamuan kudus berapa kali? Setiap minggu. Ya, kayak saudara kita yang di Rias itu, teman-teman itu, setiap hari, setiap minggu. Nah, takutnya begini, liturgi atau sakramen itu akan menjadi sebuah jimat, saudara. Itu kesalahannya. Bukan Tuhan yang diutamakan, tapi liturginya seakan-akan bangun sesuatu yang rohani, tapi salah. Ya, kita ketambahan deklarasi persembahan tadi ini. Padahal nggak deklarasi pun tidak apa-apa, tapi deklarasi ya tidak apa-apa juga, ya. Tapi jangan sampai menjadi liturgi yang mengikat. Doa yang berulang-ulang kali itu tidak boleh. Firman Tuhan berkata, kau memberi pasti berkati. Tidak perlu deklarasi juga nggak apa-apa sebenarnya. Firman Tuhan adalah firman Allah, tidak perlu deklarasi juga nggak apa-apa. Bahkan nanti ada tambahan lagi, imam apa itu? 12 Iman rasuli lagi. Jadi ibadahnya penuh dengan litur. Nah, ini masalah. Ya, jemaat kita semakin pintar, jadi harus bisa. Saya pernah ditanya dengan saya mengingatkan almarhum Bu siapa?
Rumahnya waktu mengajar, Pak, kenapa kok perlu deklarasi? Ditanya ini. Karena sudah di Katolik itu selalu ada liturgi-liturgi yang dilewati, termasuk doa novena dan lain-lain. Nah, itu saya tahu banget. Nah, ini bukan jimat, amin. Ini membangun semangat, Ayo deklarasi, gitu, amin. Tapi nggak deklarasi pun nggak apa-apa, karena kadang ada yang baca deklarasi salah baca, ya, salah baca karena nggak ada persiapan, kemudian, aduh salah baca, atas dikasih bawah kasih atas, akhirnya jemaat jadi bingung. Jadi yang perlu apa? Tuhan tidak bangun liturgi, Tuhan juga tidak bangun sakramen-sakramen, tidak, no. Tuhan membangun jemaatnya supaya jemaat itu menyembah Tuhan, menyebut Dia sebagai Allah yang hidup. Dan jemaat itu mempengaruhi kota. Karena itu waktu ini ayat dikatakan eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar, ya, terpilih dipanggil keluar, lalu ya bahkan saudaraku diajak ngomong untuk memikirkan nasib kota. Itu arti eklesia. Jadi kita ini gereja ini adalah eklesia. Punya tugas apa? Tugas kita bukan membangun liturgi, tapi membangun jemaat Allah, memikirkan nasib kota. Iya ya, tetangga saya itu nggak bisa sekolah anak-anaknya. Coba saya tak share ke teman-teman saudara seiman. Ada saudara kita yang lain tidak bisa sekolah. Gimana sih cara kita mengasihi sama-sama? Ayo kita kumpul duit. Bener nggak? Bener nggak? Itu memikirkan saudara. Tidak hanya udah kita doa saja. Tidak. Usahakanlah dan doakanlah. Ada kegiatan yang menghasilkan. Di kampung saya, Bu, beda, ada yang nggak bekerja. Kira-kira ada kalau 20 orang, itu banyak sekali. Kalau gereja, share ke gereja, saksi di gereja, tolong doakan kampung saya. Lalu jemaat berdoa, lalu jemaat selesai ibadah, lalu rembukan. Kasiannya di kampungnya beda, 20 orang udah bekerja. Ayo buka apa? Warkop, lapangan pekerjaan. Begitu mestinya gereja itu. Amin. Gereja diciptakan, jemaat ini diciptakan tidak eksklusif. Nyembah enak, berdoa enak, metu diberkati mobil, keluar mobilmu dibakar. Tetanggamu kiri kanan cemburu sosial. Seharusnya saudara diberkati juga memberkati kampung, warga, kota. Itu gereja, itu eklesia, itu yang benar. Saya mau ajak saudara semakin berpikir yang realistis. Oleh karena itu kita harus bekerja, berusaha sungguh-sungguh, minta berkat Tuhan lebih, bukan supaya kita punya mobil 5, rumah 8 di bumi ini, karena tadi deklarasinya rumah di bumi dan rumah di surga. Tuhan, kalau rumah bumiku ada 10, saya minta surga 10 juga. Gitu saudara. Inilah saudaraku, saya harus ngajak saudara mengerti kebenaran. Amin. Nggak asal aja deklarasi, no. Tapi saudara juga harus punya iman yang lebih, hati yang membangun jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan di mana? Di kota. Kalau kita lihat di Alkitab, jemaat di mana? Filipi, itu kota. Jemaat di Efesus, jemaat di itu kota. Tidak ada nama gereja, tapi kota. Amin. Nah, gereja yang kecil ini, saya percaya akan berada di setiap kota-kota. Amin. Loh, saya nggak tahu nanti anaknya Buddha Ratna tahu punya jemaat di Bali, kan nggak tahu saya. Amin. Loh iya, harus imani. Di sana mungkin 2-3 orang berdoa bersama-sama karena bekerja di Denpasar, lalu saling berdoa, saling imannya semakin kuat. Akhirnya menikah di sana, teman-teman tadi yang diajak berdoa temannya jadi jemaat. Begitu saudara.
Amin. Amin. Loh, jadi kita punya tugas. Saya pun, saya ngomong sama kakak saya tidak selamanya di rumah. Betul. Kalau Tuhan panggil saya pergi ke Arab, bisa berangkat ke Arab, saudara. Oh benar ini? Ya, asal jangan ke negaranya lagi bubar itu ya kemarin. Uber-uber ke sana naik pesawat banyak. Kenapa itu? Afghanistan. Loh. Oke, lanjut ya. Jadi Bapak kita, Tuhan kita concern dengan kota. Coba kita buktikan ya. Kalau di drama itu sinetron, apa iya gitu, ibu sampai itu yang cerewet itu, apa iya, kita buktikan, apa iya ya. Coba kita baca di Matius ke depannya lagi, Matius pasal 24. Kita belajar ke nenek moyang kita. Ya, sebelum itu saya mau nyanyikan nenek moyangku ya. Lagunya Buddha. Nenek moyang seorang pelaut gagah perkasa Mengarung luas menerjang padang tiada takut. nenek moyangku Badai sudah biasa. tak tambahin nenek moyangku keluar angkasa. Nenek moyang kita ini siapa sih saudaraku? Seorang pelaut, seorang petani, atau seorang apa? Nenek moyang kita ini adalah Israel. Betul ya? Bapak Abraham sampai akhirnya ke kita. Jadi kita ini nenek moyang kita apa? Bapak Abraham. Orang mana? Bukan orang pelaut loh. Salah. Kita bukan di Matius 24. Matius 23:37. Matius pasal 23:37. Kita baca bersama-sama. Sudah? 23. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Yerusalem, Yerusalem. Yerusalem adalah, sudah bisa kita Google lebih jelas. Yerusalem adalah kota suci. Yerusalem kota suci sejak Daud menguasai kota itu, dan kemudian Daud mendirikan mezbah, lalu dilanjutkan dengan Salomo membangun bait Allah. Yerusalem adalah kota suci, ya, kota yang penuh dengan kontroversi, betul gak? Kota yang luar biasa, kota yang seperti bola diperebutkan banyak negara, banyak kerajaan. Bahkan sampai hari ini Yerusalem tetap menjadi poin yang utama. Artinya kalau lagi gempar dengan Palestina atau dengan negara lain, semua negara, semua stasiun TV, semua IG, semua Facebook muncul jebleng, betul kan? Jadi trending topik. Sangat penting Yerusalem ini, kota Daud. Dan arti dari kata Yerusalem adalah dari kata Salem, artinya Shalom dalam bahasa Ibrani, yang artinya apa? Damai sejahtera. Kota yang artinya damai sejahtera, tapi terlepas dari itu Yerusalem banyak, ya, banyak apa? Masalah, banyak peperangan. Di awal-awal munculnya Yerusalem terlepas dari Mesir, ya, terlepas dari Mesir, waktu ada Musa, sampai kemudian bisa melewati dan menjadi negara Israel dan ibu kotanya Yerusalem. Tuhan sangat concern dengan kota ini yang namanya Yerusalem.
Karena Yerusalem banyak membunuh nabi-nabi Tuhan. Ya, Yerusalem banyak melukai hati Allah. Allah menyampaikan pesannya kepada nabinya untuk Yerusalem, tapi Yerusalem selalu keras kepala, saudara ya. Yerusalem selalu apa? Keras kepala. Tidak mau, tidak percaya apa yang diperintahkan Tuhan. Kita jangan menjadi jemaat kota yang seperti Yerusalem, yang tidak mau diperintahkan, yang tidak mau mendengar, sampai Tuhan mengatasnamakan dirinya, menyamakan dirinya seperti apa? Seperti apa dia ini? Hah? Induk ayam. Yang kita sering baca itu adalah di bawah kepak sayapmu. Itu apa saudara? Raja Wali. Tapi kali ini induk ayam loh saudara. Tuhan memakai di Matius, kita perjanjian baru ini, ayam dipakai satu untuk menebatkan siapa? Petrus berkokok 3 kali, ya kan? Lalu ayam juga dipakai untuk sebagai, dikatakan situ, kita baca, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Lalu berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak. Begitu sayangnya Tuhan terhadap kota Yerusalem, begitu care-nya Tuhan terhadap kota ini, ya, begitu sayang dan cintanya Tuhan terhadap kota Yerusalem. Digambarkan seperti induk ayam. Tergambar nggak saudara induk ayam itu saudara? Ya. Tergambarkan nggak Tuhan menyamakan dirinya? Aku rindu sama seperti induk ayam. Loh, aku rindu kata Tuhan seperti induk ayam. Ya, apa Tuhan pernah ternak ayam ya? Kok dia ngerti rindu ayam? Apa Tuhan pernah ternak ayam ya? Untuk itu saya belajar ternak ayam di atas supaya tahu betul kalau induk ayam lagi ngeram, kemudian dan terus itu dia rami terus sampai tahu dia bisa netes. Saya bisa cerita karena saya ternak ayam tadi, anak saya 50 tadi di atas. Dia rami sudah menetas. Jadi waktu mengerami dia nggak makan, waktu menetas pun dia juga nggak makan banyak, dikasihkan ke anak-anaknya tadi. Sampai anaknya dewasa baru dia sapi. Luar biasa. Dan dia mempertaruhkan nyawanya. Nah, kota Yerusalem seperti ini dilindungi Tuhan, disayangi Tuhan, diarami, dilindungi dari para bahaya. Coba kalau ada ayam induk ayam lagi mengeram, tangan sudah julurkan gitu, kira-kira dia apa kan? Cocok, dipatok. Ini saudara jajan duel banyak tangan saya. Loh betul itu, saya praktekin sendiri. Karena itu saya mengerti ayat ini menjadi rema buat saya. Oh iya ya betul ya. Kok gak berubah Jawa lagi ya? Aku ya baru tahu ayat ini kemarin saya baca. Kok induk ayam? Tuhan luar biasa. Amin. Karena begitu sayangnya Tuhan terhadap kota kita, bangsa kita, Indonesia, Surabaya, sampai dierangi seperti induk ayam. Amin. Itu luar biasa. Kalau kita nggak aware, nggak berdoa terus untuk kota kita, buaya dari macam-macam. Lalu ya, anak jalanan belum terselesaikan. Oh, orang-orang gila bertambah. Kata adik saya yang khotbah, stres itu bertambah. Betul ya? Loh betul, banyak. Kemarin kita lihat data statistiknya, ekonomi tambah merosot. Tapi puji Tuhan, gubernur kita Khofifah ngomong bahwa tahun 100 tahun lagi Indonesia masuk kancah 6 ekonomi terbesar seluruh dunia karena lumbung padinya semakin banyak. Jadi, saudaraku, itu kita juga harus tahu. Saudara pemuda-pemudi yang sekarang atau kita semua yang bekerja, mulai belajar. Dapat gaji sekian persen sisihkan. Sekian persen sisihkan untuk apa? Bantu Bapak.
Siapa tahu suatu saat kota kita betul-betul butuh patungan. Kita bangun pabrik misalnya, kita bangun usaha. Ya, saya selalu khotbah selalunya supaya hati saudara tergeluti gitu ya. Ayo usaha bareng, ayo bikin apa? Butuh ini loh. Gak apa-apa kerja kecil, tapi dampaknya besar. Amin. Amin. Jangan kita terpatok dengan tata cara ibadah yang kalau bahasanya Pak Yusa saya pinjam seri apa? Seremonial. Sukanya seremonial yang wah, jangan bangun itulah. Itu hanya sepintas lalu kita bosan, betul nggak? Tapi kalau membangun sesuatu yang berdampak, ya Israel, Yerusalem ini begitu luar biasa. Sekarang sudah bisa lihat di Google, per kapitanya mengalahkan Amerika. 2-3 kalinya Amerika per kapita pendapatan. Artinya kalau Amerika gajinya 10 juta, Israel gajinya berapa? 100 juta satu bulan. Jadi kalau saudara bisa berangkat ke Israel, oh Tuhan terima kasih. Gajinya begitu. Kita aja untuk mendapatkan gaji 10 juta saja susahnya minta ampun, betul nggak? Perlu berapa jenjang? Oh nama bahasa karena saya jenjang. Berapa tingkat, berapa prestasi yang harus diambil untuk mendapatkan gaji di atas 10 juta? Ya, paling banter pertama itu sekitar 2 juta sampai 3 juta, ya kan? Selanjutnya bisa sampai 4 juta, 5 juta supervisor. Rate selamanya nanti baru bisa naik 7 juta manajer area. Kalau dia bagus karirnya bisa 10 juta. Wes itu tabrak-tabrakan dengan teman-temannya wes pasti. Ya, itu susah sekali. Dan kalau kita nggak punya daya jual lebih dan nggak punya strategi lebih, ya kita akan tetap menjadi orang yang sama. Saya sempat dibawa Tuhan menjadi berteman dengan banyak pengusaha, termasuk Sekda. Sekda itu PU-nya apa ya? Daerah. Ya, daerah artinya pegang proyek-proyeknya daerah. Apa lalu saya sempat dikasih 500 unit bangun rumah, kemudian Batam. Nah, karena saya punya teman-teman yang kayak gitu, yang berpikir tentang kota. Oh, pembangun kota ini kenapa kok kumuh? Dijadikan apa ya kumuh ini? Oh, jadikan anu aja, misalnya rumah susun dan dijadikan pasar saja. Nah, kalau kita tidak mengerti ya kita nggak akan cipratan, saudara. Artinya kita nggak pernah berbangun yang macam-macam. Ya. Sekarang saya nekunin yang artinya saya belajar. Saya belajar lagi ilmunya ternak lagi. Saya kumpul dengan para peternak. Saya kumpul belajar lagi supaya saya tahu ini sih penyakitnya bebek ini kenapa kok nggak mau makan, ayam ini kenapa. Nah itu saya belajar terus. Kira-kira saya punya modal? Tidak. Saya dapat ada berkat 100.000 saya beli 10 ekor taruh dulu. 2 minggu lagi 100.000 beli lagi 10 ekor. Lama-lama jadi banyak nggak? 10, 100 jadi 10. Kemudian 10 besar dijual 60.000 per ekor. Jadi berapa? 600.000 kan? 100 jadi itu saya trading namanya ya. Kalau bahasa kan ada saya trading. Trading adalah pelaku pasar. Saya pelaku pasar sekarang. Trading ayam, trading bebek, trading macam-macam. Supaya apa? Punya sedikit untuk perjalanan pelayanan ke kota-kota. Itu tujuannya. Mari kita jangan seperti Israel yang diberitahu untuk kota, concern terhadap kota, tapi kita keras kepala. Kota ini ada di tangan kita. Amin. Amin. Kota ini kata sebenarnya kemarin di generasi anak-anak kita. Nah kalau kita nggak memberitahu anak-anak kita jadi apa? Tidak concern terhadap kota. Dia hanya memupuk dirinya sendiri, tapi tidak concern terhadap kota dan lingkungan. Maka akan tergerus. Saya sangat senang kalau seminar-seminar seperti itu pasti saya ajak yang lain. Kedua, kenapa Tuhan begitu? Ya nanti tentang Yerusalem sudah bisa kulik lihat lebih dalam lagi di sudah Google. Kenapa Tuhan begitu sayang terhadap Israel tadi? Ya karena
Tuhan sudah berjanji kepada siapa? Abraham. Dan kita adalah Yerusalem apa? Baru nantinya. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sekali lagi. Oh Yerusalem, kota mulia, katakan hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhan sudah datang. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saya informasikan kembali bahwa kita pun akan berangkat ke sana. Ya, ini bukan ibadah kedukaan. Tapi sungguh saudara ya, gereja kita juga concern. Saudara jangan takut kalau papa, mama, nenek, buyut meninggal, gereja kita akan menangani. Sampai dari rumah peti datang sampai penguburan, tanya Rina. Betul Rina? Ya. Jadi jangan takut kalau ada yang meninggal, ada yang sakit, panggil kita. Calling kakak saya, calling Nael. Ya, calling, kita akan nangani sampai ke penguburannya. Jadi jangan takut, jangan cemas. Sopo sih ngubur aku kok? Yo. Masa udah dewi. Tidak, kita akan menangani. Oke, yang kedua, dan orang yang setia terhadap kota, setia kepada Tuhan, setia menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, dan setia kepada Tuhannya yang memberi kita sesuatu talenta, maka kita akan kasih door prize sama Tuhan. Amin. Kita buka di Lukas 19 ayat terakhir. Lukas 19 sebenarnya 11 sampai ayat yang ke-21, tapi saya akan bacakan yang penting saja. Suruh baca dari ayat 1 lagi di rumah ya. Ayat 11 di rumah sampai ayat yang ke-26. Saya baca ayat yang ke-13. Ceritanya 13 kita baca. Memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan tuannya pergi, ceritanya memberi kepada hamba-hambanya, membagi uang mina. Betul ya, ceritanya di situ ya, pelajari. Memberi kepada mereka uang mina. Uang, mina itu uang. Ya. Selanjutnya kita baca ayat yang ke-19 ke-16. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan berapa? 10 mina, satu jadi 10. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas berapa? 10 kota. Dan selanjutnya dikasih kota dan kota. Saudaraku, ini kebenaran. Tuhan concern terhadap kota. Gereja kalau nggak punya jangkauan ke kota, gereja kalau mengabaikan masalah kota, maka kita melukai hati Tuhan. Gereja harus punya jangkau kota.
menangkan kota bagi Tuhan. Amin. Sejahterakan kota. Pak, salah Pak, kita orang miskin semua, kita menengah ke bawah sampai ke bawah sekali. Masa bisa sih Pak mensejahterakan? Bisa. Kalau kita bersama-sama. Kalau kita mulai mewujudkan langkah-langkah yang konkret. Tahu langkah-langkah konkret? Contoh ini ya. Kakak saya bisa bikin pansin. Lalu Mbak Liris kerja. Bu Gembala, saya pesen pansipul 20. Buat ini, misalnya buat karyawan pansin bisa. Berapa harganya? 17. Ya wis kamu tak kasih berapa persen? Kata Bu Gem tak kasih 20%. Ini sudah berdagang nggak? Berdagang. Ini sudah memberkati nggak? Memberkati. Mbak Riris nggak hanya disuruh berdoa, berkat terus, tidak, tapi harus berdoa. Tapi jangan, trading adalah bahasa kita berdagang. Amin. Trading bahasa kita ya, trade itu namanya dagang. Lalu dapat keuntungan, simpan, taruh di rumah Tuhan. Amin. Lalu gereja punya proyek untuk yang gak kerja di kampung ini, buka warkop di depan atau buka stand di depan, sudah memberkati kota. Amin. Atau gereja membuat nasi gratis kepada masyarakat seperti kakak saya atau kita semua. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Itu langkah konkret. Ayo kita buat langkah konkret. Kenapa kerja kecil tapi berkatnya melimpah? Amin. Karena kita punya langkah seperti ini. Kalau kita lakukan terus, suatu saat kita dikasih satu kota sama Tuhan. Garap kota Mojokerto, dikasihkan gereja, baik itu bukan dikasih proyek dari pemerintah. Wow, amin. Itu yang harus kita lihat. Kayaknya remeh, sesuatu yang kecil gak ada artinya, bagi-bagi nasi. Tapi saudara tahu, tercatat di Google juga, orang-orang yang bagikan nasi itu luar biasa dermawannya, sekolahnya luar biasa, ya, dikasih penghargaan pemerintah. Karena disubsidi sekarang untuk memberi buahnya orang nasi gratis. Dimulai dari mana? Uangnya sendiri dikumpulkan, uangnya anak-anaknya kerjanya kumpulkan, gitu ya. Anak-anak sekarang kerja untuk dirinya sendiri kadang ini. Ayo kumpulkan, bagi ke teman-temannya lewat nasi gratis. Ayo kita bikin langkah praktis di gereja ini, langkah konkret. Maka gereja kecil ini akan dilihat berkatnya kita. Karena kita menjangkau banyak orang. Amin. Maka akan kita dihadiahi kota. Ya. Jadi apa saudaraku? Kota. Ketika saya berangkat ke Papua awal-awal, begitu sampai di Jayapura, saya bisa melihat Tuhan berikan kota ini kepadaku. Saya mikir, saya seorang penginjil. Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Tulus segala sangka. Saya cepat berdiri. Kasih Tuhan kita. Allah yang perkasa, hanya Engkau Tuhan. Ini
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Buat kotakan Surabaya. Kota ini Tuhan dengan dahsyat. Berdoa buat kota kita Surabaya, biar COVID ini semakin berlalu dan kota kita aman. Tidak ada lagi gelombang yang ketiga atau keempat. Mari kita berdoa untuk kota kita sejenak, bukan untuk pribadi kita sendiri, tapi untuk kota kita. Tuhan berkati kota kami Surabaya. Tuhan pakai kota ini menjadi kota yang menjangkau banyak jiwa. Tuhan pakai kota ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan sembuhkan kota kami dari banyak virus-virus penyakit. Tuhan kosongkan tempat-tempat rumah sakit yang sakit sembuhkan. Pakai jemaat-jemaat-Mu Tuhan untuk melakukan terobosan rohani. Dia lepas. Dia lepas. Karena kami tahu bahwa Allah yang tetap Allah bagi kami. Kurasanya selamanya. Kau
berdoa buat bangsa kita. Ada satu panduan berdoa untuk bangsa ini, saudara. Kita akan berdoa untuk kota kita ini. Kita berdoa untuk jajaran Polri bersama TNI siap menjaga di sejumlah wilayah Papua, mewaspadai ancaman keamanan dari kelompok kriminal bersenjata yang bisa meningkatkan eskalasinya dalam akhir tahun. Kita berdoa buat Polri, kita berdoa buat orang-orang yang menjaga bangsa Indonesia ini, orang-orang yang disuruh Tuhan untuk menjaga bangsa ini. Oh Tuhan, berkati dan lindungi mereka. Juga kita berdoa buat Presiden Jokowi agar tetap sehat dan penuh hikmat menjalankan pemerintah hingga tahun 2024. Bersihkan ringsa presiden dari oknum serigala berbulu domba. Kita akan berdoa buat bangsa ini. Oh haleluya, kita mengucap syukur dan terima kasih Tuhan akan pandemi COVID-19 yang terkendali. Lakukanlah pemerintah untuk memberi semua celah kelemahan dan agar masyarakat disiplin serta vaksinasi hingga pandemi bisa menjadi endemi. Tuhan memberkati dan melindungi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia Tuhan, menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera buat kota kami, buat bangsa kami, buat semua keluarga kami, buat setiap anak-anak bisa sekolah kembali, guru-gurunya semua dikasih kesehatan, bisa mengajar dengan baik, diberikan kesehatan buat anak-anak hingga anak-anak bayi sekali Tuhan memberikan kesehatan. Yang tua yang mau Tuhan kasih kesehatan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur hari ini bisa berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami ini adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan kasih buat kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara hari ini. Pada pagi hari ini, mereka yang di rumah-rumah beribadah hari ini mendapatkan berkat dari surga mengalir. Bukakan hati kami langitmu ya Tuhan, diberkatilah akan segala kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, kau kerjakan, apa yang kau laksanakan, apa yang kau ingini, apa yang kau hari ini kerjakan. Tuhan berkati dengan berkat limpahan dimanapun engkau berada, keluar kota kemanapun kau ada turun keselamatan daripada Tuhan Yesus. Anak-anak diberkati kesehatan, anak-anak diberkati hikmat, akal budi, prestasi. Haleluya, anak-anak muda yang bekerja Tuhan sertai, Tuhan berikan senantiasa berkat khusus buat anak-anak muda, generasi muda tumbuh akan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kiranya kasih
kasih karunia-Mu menyertai kami hari dan selama-lamanya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima berkat Tuhan lagi. Haleluya. Amin. Salam sehati berkata berlimpah. Jangan lupa tanggal 29 ya, Jumat ada bentor di Gang 5 sini loh, dekat saudara ya. Jadi di Gang berapa? Gang 2 ya. Tapi lewat Gang 5 ya, rumahnya ya, ada pelompokan di situ, saudara bisa hadir ya bersama-sama. Kurang memberkati.